Audiotuan mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presidir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 27. Suamiku bukanlah Leonard. Selamat mendengarkan. Gadis itu menggaruk keningnya. Merasa perbincangan ini sudah melenceng kemana-mana. Harta? Pelarian? Tunggu. Kenapa Anda tiba-tiba bicara seperti itu? Kinar geleng-geleng kepala dengan kekehan kecil yang keluar dari mulutnya. Sementara Fiona masih diam dengan posisi anggunnya. Oke, saya paham sekali Nona. Kasus susah move on seperti Anda memang sering terjadi di kalangan wanita. Apalagi suami saya sangat tampan. Dan pasti akan sangat sulit untukmu melupakannya. Tapi berhubung saya istri yang sangat pengertian dan pemaaf, jadi saya memaafkan Anda saat ini. Kinara menyeruput minuman di gelasnya. Aku tidak butuh maaf darimu. Aku tidak peduli dengan itu. Yang kuinginkan, kau harus tinggalkan Leonard. Karena kau tidak sebanding dengannya. Nada Fiona mulai menekan. Kinar pun melepaskan sedotan di mulutnya. Kenapa kau menyebut nama Leonard terus-menerus sih? Siapa Leonard? Aku tidak mengenalnya. Kau tidak mengenal Leonard? Apa kau sedang pura-pura bodoh? Aku bukan pura-pura bodoh. Aku benar-benar tidak kenal Leonard. Karena nama suamiku itu Tara, bukan Leonard. Sandiwaramu sangat apik ya Nona Kinar. Kau tahu namaku? Kinar tak menyangka gadis di depannya benar-benar menakutkan. Kau pasti terkejut kan? Sekarang berhentilah pura-pura tidak tahu dan tinggalkan Leonardku. Karena kau tak pantas bersanding dengannya. Apa yang tidak pantas dariku? Dia hanya seorang supir taksi online, sementara aku seorang penjual kopi. Menurutku kami setara. Fiona tercengang saat gadis itu berkata jika Leon adalah seorang supir taksi online. Kau bilang apa? Supir taksi online? Kau itu tengah membodohiku atau apa? Dia itu Leonard Dewantara, seorang presiden direktur di perusahaan Dewantara Group. Bukan supir taksi online yang seperti kau katakan. Mata Kinar melebar. Dan sesaat dia mematung. Sembari menepuk-nepuk meja, Kinara membuat Fiona merasa malu melihat tingkahnya. Benar-benar Anda itu sudah tidak waras. Fiona geleng-geleng kepala, lalu kembali menyandar sembari menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Kasihan sekali ya, saking tidak bisa melupakannya, Anda malah justru mempermalukan diri Anda sendiri dengan cara seperti ini. Menemuiku untuk bicara, memintaku untuk meninggalkannya. Dan sekarang, kau bilang apa? Mas Taraku adalah Leonard Dewantara. Astaga, perutku sampai kaku. Kau tidak percaya? Jelas tidak lah. Memang aku hidup dalam dunia fantasi. Ini bukan drama televisi, Nona. Mana ada orang kayak mengaku sebagai orang miskin. Jika Anda gila, tolong jangan bawa-bawa saya ya. Fiona sudah mengepalkan tangannya gerak. Ia pun meraih segelas air mineral di dekatnya, lalu menyiram wajah Kinara. Kinara menjerit saat segelas air sudah menyiram wajahnya. Kini gadis itu pun sudah berdiri dan mencengkram baju Kinara dengan kasar. Dengarkan aku baik-baik dari serendahan. Aku bicara baik-baik padamu ya. Tinggalkan Leonard. Tinggalkan dia. Pekikan Fiona membuat beberapa pengunjung mengamati mereka. Aku tidak mau. Kirana membalas tatapan tajam gadis di hadapannya. Dan tidak akan pernah mau. Dia suamiku, Nona. Dia bukan suamimu. Kalian hanya nikah siri kan? Mau nikah siri atau apapun, dia tetap suamiku. Pria yang paling aku cintai. Gadis jalang ini, hendaknya dia meluncurkan sebuah tamparan di wajah. Kinar secepat mungkin menahan hal itu dengan tangannya. Lalu mendorong gadis itu kembali duduk di kursinya.
Kinar pun beranjak, lalu meraih secarik tisu di hadapannya, guna mengusap wajahnya yang basah secara pelan. Aku seharusnya tidak meladenimu dari awal, Nona. Karena Anda aku jadi rugi. Seharusnya di jam segini sudah hampir tiba jam makan siang, di mana di jam-jam ini warungku akan ramai pelanggan. Namun karena Anda, aku jadi melewatkan rezekiku ini. Kinar berjalan mendekati Fiona yang sudah duduk di bangkunya, lalu sedikit mencondongkan tubuh. Sebaiknya Anda tidak perlu mengusikku, Nona. Karena aku bukan wanita lemah yang akan mudah melepaskan suamiku begitu saja. Terlebih-lebih dengan wanita sepertimu. Kinar kembali beranjak lalu berjalan meninggalkan gadis yang tengah mentertawai dirinya sendiri. Merasa geram sekaligus tidak percaya jika gadis itu berani melawannya. Aku tidak akan menyerah, Kinar. Kita lihat apa kau masih bisa berkata angkuh setelah berhadapan dengan Tuan Baskara. Cih, aku rasa kau yang akan terdepak dengan sendirinya. Kau lihat saja nanti. Fiona mengepalkan tangannya kuat. Di sisi lain, Kinar yang sudah berada di luar menghela nafas. Ia sedikit kesal akibat siraman air tadi, sehingga membuat bajunya sedikit basah. Cih, seharusnya aku tadi menamparnya. Atau paling tidak menjambak rambutnya. Benar-benar mengesalkan. Kinar menghentakkan kakinya dan berjalan di sana. Sementara itu sebuah mobil dengan cepat berhenti di sebuah parkiran kafe. Pria itu langsung saja melepaskan jas dan dasinya, lalu melemparkannya ke kursi paling belakang dan bergegas turun. Tidak peduli dia masih mengenakan kemejanya, ia langsung berlari mencari sosok Kinar, hingga didapatilah wanita yang menurutnya adalah Kinar, walau posisinya tengah berjalan membelakangi dirinya. Leon pun menghela nafas. Sedikit ragu, dia menghampiri gadis itu. Kinara! Gadis itu pun menoleh. Terlihat pria yang ia kenal tengah tersengal-sengal di belakangnya. Ia pun berlari menghampirinya, lalu memeluk Kinar begitu saja. Membuat Kinar merasa bingung sendiri. Kenapa tiba-tiba Mas Sarah sudah ada di sini? Begitu loh pikirnya. Mas Sarah sedang apa di sini? Apa yang dia katakan padamu, Kinar? Dia mengatakan apa padamu? Tara terlihat panik. Dia. Fiona, apa yang dikatakan Fiona padamu? Dia tahu dari mana aku habis bertemu dengannya. Leon pun melepaskan pelukannya, seraya memegangi kedua bahu Kinar. Sementara gadis itu masih bingung. Kinar, apa yang Fiona katakan padamu? Dia bilang kau adalah Leonard Dewantara. Leon membulatkan matanya. Kini wajahnya berubah pias seketika. Apa kau percaya itu? Kinar menggeleng. Tidak. Tanya Leon lagi. Kinar kembali menggeleng, sehingga sebuah hembusan nafas membuatnya merasa lega. Syukurlah. Syukurlah. Mas. Leon masih betah memeluk tubuh wanita itu. Sampai kapan Mas akan memelukku? Aku tidak nyaman, soalnya ini tempat umum. Leon pun melepaskan lalu terkekeh. Maaf ya Kinar. Leon menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia tersenyum dan Kinar pun membalasnya. Tidak apa Mas, Kinar betah kok dipeluk seperti ini. Sayang aja ini di tempat umum. Apa? Leon mencondongkan tubuhnya karena dia masih mendengar itu. Bukan apa-apa. Kinar menutup mulutnya. Leon pun terkekeh. Sedikit berdaham lalu meraih tangan Kinara. Setelah merubah posisi hingga tangan itu saling bertautan. Yuk, ku antar pulang dulu. Ajaknya sudah mulai kembali melangkahkan kaki jenjangnya itu. Berjalan menyusuri mobil-mobil yang terparkir. Hingga tibalah mereka di salah satu mobil mewah di sana. Ayo masuk. Leon sudah membukakan pintu untuk istrinya. Namun alih-alih masuk, gadis itu justru malah mematung sekarang. Mas, ini mobil siapa? Kinar bingung. Ia bahkan merasa ragu untuk mendekat. Ini. Leon baru sadar
jika dia membawa mobil mewah yang biasa dibawa Ivan kala pergi bersamanya. Sial, aku salah bawa mobil saking buru-buru. Wajah Leon berubah pias. Mas, ini bukan mobil Mas Tara kan? Kinar menoleh sembari menunjuk ke arah mobil mewah itu. Bukanlah, bukan mobilku Kinar. Tadi aku sedang... Tunggu. Kinar memutari tubuh Leon. Kau pakai kemeja rapi. Sepertinya ini bukan pakaianmu, Mas. Sementara Leon hanya diam saja. Bingung ingin menjawab apa. Aduh. Bersombong. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.